satu ciri ya PSB yang masih aktif atau bagus ya. Dia pekat tapi tidak berbusa ya. Walaupun dikocok seperti apa dia tetap tidak berbusa. Paling hanya buih-buih ya. Nampak tak? Nah, tuh. Nggak ada busa ya. Tuh. Ini namanya PSB yang masih aktif dan bagus. Lain lagi dengan yang ini. Nah, ini kelihatannya mati nih. Sudah bening ya. Dikocok juga dia. Tuh, hanya berbusa. Tadinya emang hijau sih. Dia ini yang warnanya hijau. Juga sama. Tuh. Cuma berbusa ya. Ini kemungkinan mati bakterinya. Baik pagi-pagi dari mulai jam 6 atau jam 7 sampai jam 10 ya, saat stomata pada tanaman sedang terbuka. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Kebunku, pagi ini kita akan mencoba untuk membuat salah satu resep yang cukup sederhana ya. Cukup mudah didapat bahannya, kemudian murah ya. Cuma 3.000 kalau nggak salah ya, satu telur, kemudian satu saset micin ya, yaitu PSB atau fotosintesis bakteria, biasa disebut juga bakteri fotosintesis, untuk membantu fotosintesis pada tanaman ya, supaya tanaman lebih subur. Kemudian ada sobat kebun yang menanyakan kalau PSB yang sudah lama, misalkan sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ya, bisa digunakan enggak, karena beliau itu membuat PSB banyak, kemudian warnanya sudah pudar ya, bening kembali, apakah bisa dipergunakan? Ya udah saya jelaskan. Ini salah satu ciri ya PSB yang masih aktif atau bagus ya. Dia pekat tapi tidak berbusa ya, walaupun dikocok seperti apa dia tetap tidak berbusa, paling hanya buih-buih ya. Nampak tak? Nah, tuh. Nggak ada busa ya. Tuh. Ini namanya PSB yang masih aktif dan bagus ya. Untuk warna bisa merah seperti ini, merah marun, bisa coklat, bisa orange, bisa hijau, dan bisa ungu. Tergantung pigmen yang masuk ya, berwarna apa yang masuk ke bahan kita. Ini beberapa PSB yang saya kumpulkan tadi di kebun ya. Seperti ini. Dan yang ini masih terlihat pekat warnanya ya. Ya kalau dikocok atau diaduk-aduk tidak berbusa karena masih aktif bakterinya. Seperti di lahan tadi ya kita contohkan. Nah, kalau yang ini yang sudah dorman nih. Kalau dikocok dia berbusa seperti sabun. Jadi itu ya ciri-ciri PSB yang masih layak atau tidak. Nih yang warnanya hijau juga sama. Berbusa. Nah, lain lagi dengan yang ini kita coba. Nah, dia tidak ada busa ya, walaupun adalah molekul-molekul sedikit ya. Itu salah satu ciri PSB yang masih layak pakai atau tidak ya. Tapi ini bisa kita aktifkan kembali dengan cara menambahkan proteinnya seperti telur dan micin. Membuat seperti awal, kita tambahkan ke PSB ini lalu kita jemur kembali gitu. Atau ditambahkan jeroan ikan juga bagus, bekicot juga bagus. Ini yang mengandung protein bisa digunakan untuk mengaktifkan kembali fotosintesis bakteria, mengaktifkan kembali fotosintesis yang sudah pudar atau dorman ya. Kemungkinan masih bisa dipergunakan atau dipakai lagi ya, dengan cara ditambahkan lagi protein lalu kita jemur lagi beberapa hari, misalkan 1 minggu sampai 2 minggu. Itulah caranya untuk mengaktifkan kembali PSB yang sudah pudar atau dorman ya. Untuk dosisnya sesuaikan dengan tanaman ya. Untuk tanaman vegetatif 5 sampai 10 ml per 1 liter air ya. Jangan kelebihan dulu, takutnya gosong. Terus untuk tanaman yang generatif bisa dinaikkan dosisnya ya. Lalu untuk tanaman tahunan atau tanaman keras bisa dinaikkan lagi karena dia lebih kuat. Sedikit berbagi tips tentang berinovasi dengan PSB ya. Misalkan kita jadikan asam amino kita mempunyai bekicot, kita masukkan ke PSB ya. Ini untuk membuat asam amino praktis. Cuma 1 minggu, paling lama 2 minggu nih. Pakai bekicot kita masukkan saja ke PSB yang sudah jadi. Tapi ingat harus perbandingannya satu-satu ya. Misalkan
PSB-nya setengah botol, berarti bekicotnya harus sampai sini. Istilahnya satu-satu ya perbandingannya ya. Ini karena kecil kita coba masukkan ke botol. Kalau yang nggak muat ya dicacah berarti. Ya ini nggak muat ah. Dimasukkan dengan cangkang-cangkangnya nggak apa-apa ya. Pokoknya yang masuk masukkan, yang tidak ya berarti harus dihancurkan. Pokoknya penting masuk lah, seperti ini tuh ya. Sekian ya sobat Kebunku, video singkat dari Kang Igor tentang PSB, botol sintesis bakteri ya, baik itu bahannya, fungsinya, serta cara aplikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduk 1 sendok atau 2 sendok ya, ini tumpah sayang. Ada juga yang ditambahkan terasi, tapi kita tidak memakai terasi, nggak punya soalnya. Telurnya kita pecahkan seperti mau menggoreng telur aja ya. Ini sayang, kita remas, masukkan juga.